Yang perlu dipahami dari buku polis asuransi. Polis asuransi adalah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan nasabah dan bukan dengan agen asuransi. Yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Untuk menghindari potensi masalah sengketa atau dispute di kemudian hari, maka sebelum menandatangani polis asuransi, nasabah wajib membaca secara keseluruhan secara utuh buku polis dari produk asuransi yang akan dibeli. Allianz memberikan garansi uang kembali 100% bagi nasabah baru untuk membatalkan. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Setelah kontrak polis ditandatangani, disetujui audit oleh kedua belah pihak, dan polis telah terbit, maka selama 14 hari kemudian, pihak tertanggung atau pemegang polis dapat membatalkan secara sepihak tanpa dikenakan biaya. Namun, jika pembatalan telah melebihi masa 14 hari sejak polis dinyatakan aktif, maka pihak nasabah tidak dapat membatalkan dan wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang disepakati. Bagaimana jika polis sudah terlanjur dibayar tetapi nasabah tidak pernah membaca polisnya? Pembatalan polis secara sepihak dari pihak nasabah di tengah masa kontrak berjalan akan mengikuti ketentuan yang telah tercantum pada polis, termasuk di dalamnya adalah kewajiban biaya yang wajib dibayarkan. Jika Anda membaca kembali polis yang telah dimiliki sebelumnya, polis Anda dapat berbentuk fisik ataupun digital atau yang kita kenal dengan e-polis. Tanyakan kepada agen jika terdapat klausul yang tidak Anda pahami. Bagaimana jika polis hilang? Jika polis fisik Anda hilang, maka Anda bisa mengajukan duplikatnya dengan melampirkan surat laporan kehilangan kepada pihak kepolisian dan akan biaya Rp50.000 untuk penggantian cetak polis secara fisik. Nasabah disarankan menggunakan e-polis atau polis digital untuk kemudahan akses dan efisiensi biaya. Setiap nasabah memiliki akses layanan pribadi atas kinerja polisnya. Portal untuk mengetahui kinerja polis namanya AZ Connect yang dapat dibuka melalui website resmi Allianz. Duplikat e-polis dapat Anda akses dan dapat dibuka dan di-download atau diunduh melalui portal nasabah AZ Connect. Cari panduan untuk registrasi AZ Connect jika Anda belum pernah menggunakan fasilitas ini. Ada 7 hal yang perlu dipelajari dari buku polis asuransi sebelum Anda menandatangani. Pertama, pahami ketentuan premi asuransi dari produk yang dibeli, seperti jumlah premi yang harus dibayarkan, jangka waktu pembayaran premi. Jangan sampai Anda mengabaikan terkait dengan pembayaran premi. Masa pembayaran premi asuransi tergantung pada jenis produk asuransi yang dibeli. Produk asuransi tradisional memiliki pilihan masa pembayaran berjangka, seperti contohnya yang 5 tahun, 10 tahun, hingga 20 tahun. Bahkan ada yang masa pembayarannya hanya 1 kali dan dibayar sekaligus. Namun, untuk produk asuransi unit link masa pembayarannya adalah sepanjang usia nasabah. Ingat, nasabah membayar selamanya, karena unit link pada dasarnya adalah bentuk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi, artinya jika nasabah membayar terus, maka alokasi dana investasi akan tetap dikelola perusahaan hingga nasabah tutup usia. Jadi, tidak benar jika nasabah asuransi unit link membayar polis asuransi dibatasi hanya untuk 10 tahun saja. Kedua, pastikan Anda memahami batas waktu untuk membatalkan polis dan premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan setelah dipotong biaya, khususnya bagi polis yang telah melewati masa peninjauan 14 hari atau free look period. Ketiga, pelajari biaya-biaya yang menjadi beban setiap peserta. Jangan beranggapan bahwa jumlah premi yang Anda bayarkan sama dengan nilai investasi Anda. Asuransi bukanlah tabungan. Pahamilah terdapat komponen biaya-biaya di dalam kontrak asuransi. Hasil investasi bersifat fluktuatif naik turun tergantung dari perubahan harga pada pasar saham. Informasi kinerja investasi dan pergerakan harga beli saham dapat dipantau melalui laporan FANSI pada portal AZ Connect nasabah. Biaya asuransi akan dikutip selama polis masih aktif. Jika nasabah tidak melakukan pembayaran premi, maka alokasi biaya asuransi secara otomatis akan terhenti pula. Apa sih dampaknya? Sumber dana pembayaran klaim asuransi berasal dari alokasi biaya asuransi, bukan dari alokasi investasi. Maka jika nasabah tidak membayar premi, maka secara otomatis pihak asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar klaim kepada nasabah, meskipun alokasi dana investasi nasabah masih tersedia.
Pembayaran biaya asuransi yang diambil dari dana investasi tidak dapat dilakukan secara otomatis oleh pihak perusahaan asuransi, melainkan harus melalui pengajuan dari nasabah terlebih dahulu. Nasabah wajib mengisi form pengajuan. Keempat, pahami manfaat asuransi jiwa yang menjadi hak Anda seperti uang pertanggungan atau uang klaim dan manfaat tambahan lainnya. Kelima, pastikan Anda memahami hal-hal apa saja yang termasuk dalam pengecualian polis dan ketentuan yang menyebabkan klaim Anda ditolak. Perusahaan asuransi tidak mendapatkan keuntungan apapun jika nasabah gagal mengajukan klaim tersebut. Itulah sebabnya tidak disebut untung atau rugi jika perusahaan asuransi membayar klaim. Karena cadangan dana klaim untuk produk asuransi syariah 100% menjadi milik seluruh peserta, bukan milik perusahaan. Keenam, pastikan Anda memahami hal-hal yang menyebabkan polis dapat berakhir. Contohnya, akibat berakhirnya masa pertanggungan karena nasabah tutup usia sebelum masa perjanjian berakhir, atau karena pihak nasabah gagal membayar premi asuransi hingga polis menjadi lapse atau tidak aktif. Ketujuh, pastikan seluruh data terkait data pemegang polis, pertanggung, dan penerima manfaat yang tercantum pada buku polis adalah data yang benar. Nasabah dapat melakukan pengkinian data melalui portal nasabah Easy Connect sewaktu-waktu. Riwayat kesehatan nasabah di masa lalu sebelum permohonan pengajuan polis ditandatangani, maka wajib bagi nasabah untuk menginformasikan kepada perusahaan melalui agen asuransi. Perusahaan berhak untuk menolak klaim disebabkan karena nasabah secara sengaja menyembunyikan riwayat kesehatan di masa lalu. Hal ini sangat penting karena saat terjadi risiko hidup dan nasabah mengajukan klaim, maka data ini akan menjadi acuan perusahaan asuransi jiwa untuk memutuskan apakah klaim disetujui atau tidak. Ada beberapa kemungkinan atas pengajuan klaim nasabah. Pertama, ditolak. Kedua, ditunda karena membutuhkan waktu untuk investigasi. Ketiga, disetujui dengan syarat, misalkan melampirkan dokumen yang dibutuhkan. Keempat, disetujui tanpa syarat. Dana klaim akan dilakukan pencairan melalui transfer kepada rekening pemegang polis atau nasabah secara langsung. Pihak agen tidak mengetahui jika dana klaim sudah ditransfer kepada pemegang polis atau tertanggung. Pihak agen akan mengetahuinya setelah dana klaim tersebut telah ditransfer ke rekening nasabah.